Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini bisa memulai kembali daripada pembacaan Maulid Ad-Dibai, juga pembacaan kitab-kitab yang insyaAllah memberikan manfaat kepada kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mengucapkan minal aidin al-faizin wal makbulin. Mudah-mudahan setelah keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita seakan-akan seperti bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa memiliki sedikit pun daripada dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat, dan semua amal ibadah kita, utamanya di bulan Ramadan, puasa kita, tarawih kita, salat berjamaah kita, bacaan Al-Quran kita, qiyamul lail kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Itu sebagai pertanda bahwa masa kita itu semakin dekat dengan alam kubur. Artinya setiap bulan yang kita lewati, maka itu mengurangi daripada umur kita. Satu bulan kita lewati, maka umur kita berkurang. Bulan yang berikutnya kita lewati, berkurang lagi umur. Bulan berikutnya kita lewati lagi, semakin berkurang sampai kita mendekati kematian. Dan nantinya kita akan berpindah ke alam barzah atau alam kubur. Mudah-mudahan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan sudah lewat, bulan Syawal sudah kita lalui, mungkin sekitar 2 minggu. Artinya umur kita semakin habis. Jadi sudah seharusnya kita muhasabah, mengoreksi daripada diri kita ini, apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama menyatakan bahwa ketika orang-orang beriman itu hampir menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, belum selesai Ramadan ya, itu sudah mulai nampak tanda-tanda di wajah mereka. Sudah mulai nampak tanda di wajah mereka. Belum selesai Ramadan, itu nampak tanda-tanda bahwa orang ini adalah orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah orang-orang tersebut nampak memiliki cahaya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah-wajah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajah-wajah yang insyaallah mereka semuanya adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum selesai Ramadannya sudah kelihatan tanda-tandanya. Kelompok yang lain, Ramadan belum selesai, tampak di wajah mereka, yaitu wajah-wajah yang akan celaka dunia sampai akhirat. Wajah-wajah yang gelap, yang tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah-wajah yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah di bulan Ramadan. Wajah-wajah yang tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Ditakutkan orang-orang ini adalah orang-orang yang nantinya akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat. Setelah bulan Ramadan lewat, makin nampak tanda-tanda tersebut di wajah manusia.
Karena itu di sebagian kitab dijelaskan kana salafus salih, ada pendahulu-pendahulu kita dari kaum salihin, orang-orang yang saleh yang dekat kepada Allah, la yakhrujuna min Ramadan, tidaklah mereka keluar dari bulan Ramadan illa wahum mukashifuna, kecuali mereka mendapatkan pemberian-pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari bulan Ramadan itu saling menceritakan satu sama lain. Ya, kamu dapat apa dari Allah? Alhamdulillah, saya mendapatkan ini, mendapatkan itu, saya mendapatkan ketenangan, saya mendapatkan istiqomah, saya mendapatkan tambahan di dalam semangat ibadah kepada Allah. Saya merasakan benci dengan tidur, saya benci dengan makan banyak. Alhamdulillah. Ente dapat apa? Alhamdulillah, anak sekarang sudah tidak kepikiran perempuan sudah. Perempuan mau muda, mau tua, cantik, tidak cantik itu sama bagi anak, tidak anak toleh semuanya. Alhamdulillah, setelah keluar dari bulan Ramadan, uang sama kertas itu sama di hati anak, sama, hilang dapat di hari itu, hilang di hari itu sama. Alhamdulillah, berkatnya Ramadan. Saya diberikan oleh Allah berbagai macam pemberian. Itu saling menceritakan mereka itu, orang-orang saleh itu. Tidaklah keluar dari bulan Ramadan kecuali mereka mendapatkan pemberian-pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana ini mereka mendapatkan itu? Limujahadatihim bil ibadah, karena mereka itu berusaha keras di bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah. Ya, di bulan mulia bulan Ramadan. Ya, ini sekarang bandingkan dengan diri kita. Ya, apa nilainya kita setelah keluar dari bulan Ramadan? Apa yang kita dapat? Apa kita semakin benci sama dunia, apa semakin cinta, sampai semakin mengejar, ya, semakin mencari? Apakah kita ini semakin menjauhi dunia, apa berusaha mencari kedudukan di atas dunia? Bagaimana keadaan kita dengan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan? Apa masih tetap sampai hari ini? Bagaimana kita di jalan? Apa masih tetap ngelirik perempuan misalnya? Bagaimana keadaan kita setiap hari? Apa yang kita dapatkan setelah bulan Ramadan keluar ini? Tidak ada apa-apa, tidak ada yang kita dapatkan. Bulan Ramadan kita masuki tahun berikutnya, tahun kemarin, terus tidak ada perubahan sama sekali. Mudah-mudahan ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bedanya orang-orang sekarang dengan pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Mereka ketika belum datang bulan Ramadan itu sudah mempersiapkan diri, disiapkan ketaatannya, disiapkan ibadah-ibadahnya. Tapi kalau kita sebelum Ramadan datang, disiapkan makanan-makanannya, kulkasnya dipenuhi, ya, minuman-minuman dibeli, setiap sore ngabuburit, cari mulai es campur, es teler, es nogo, macam-macam dicobai satu-satu. Nah, inilah nilai Ramadan kita. Tapi kalau mereka tidak seperti itu, mempersiapkan diri, menyambut bulan Ramadan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Karena itu mereka mendapatkan pemberian dari Allah setelah keluar daripada bulan Ramadan. Ya, kita ceritakan sedikit daripada pendahulu-pendahulu kita yang sudah mendahului kita ini, ya, bagaimana mereka ketika ada di bulan Ramadan. Diceritakan di antara pendahulu-pendahulu kita yaitu Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau tinggal di kota Tarim, ada di Hadramut, Yaman sana. Itu daripada amal ibadah beliau di bulan Ramadan, setiap hari menghatamkan Al-Quran 30 juz. Jadi keluar dari bulan Ramadan beliau sudah khatam 30 kali. Takono. Iki sing hadir iki ya. Khatam ping piro di bulan Ramadan kemarin? Ustaz. Belum siap mana. Al-Qur'an anak ketelisut misalnya. Ndak ono sing khatam. Adapun yang khatam misalnya 1 kali, itu sudah dengan usaha yang mati-matian. Ya, waduh. Kesel lagi. Apa? Ramadan khatam 1 kali, alhamdulillah. Ya Allah, 1 kali wis bangga. Ya. Tidak apa-apa, Bib. Yang penting khatam. Ya tidak apa-apa, tapi tahun depan ditingkatkan.
Yang tidak hatam sama sekali diniati dari sekarang. Kalau Ramadan datang, ana mau menghatamkan Al-Quran sekian kali, tak niati sekarang. Tapi jangan tanya Ramadan toh ya, mulai sekarang ini dicicil baca Al-Quran itu. Jangan sampai lewat satu hari tanpa ada bacaan Al-Quran, walaupun satu halaman saja, aja satu lembar kakek, satu halaman aja satu hari lah, ente iso istiqomah, insyaallah berkah hidupnya. Ya, ini Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pendahulu kita ini, kalau sudah masuk bulan Ramadan, satu hari satu kali hatam, 30 hari 30 kali hatam. Kemudian setiap malamnya beliau melakukan salat tarawih 20 rakaat setiap malam di 3 tempat. Awal Isya salat tarawih 20 rakaat, kemudian salat witir 11 rakaat. Satu masjid. 20 11 berarti 31 rakaat. Setelah itu, setelah doa, baca wirid-wirid, jalan keluar, pindah masjid lain. Yang mulai tarawihnya agak akhir ya. Mungkin jam 10 atau jam 11 baru mulai. Salat lagi. Salat tarawih lagi 20 rakaat, salat witir 11 rakaat, 31 lagi. 62 rakaat. Mari donga, mari wirid, munajat sama Allah, melaku mana pindah. Ya. Mungkin ke Masjid Muhdhar mungkin yang ada di Tarim sana. Itu kalau sholat sekitar jam 1 malam. Sekitar itu 12:30 atau jam 1. Masuk lagi sholat tarawih lagi di 1 malam itu. Sholat tarawih 20 rakaat lagi, sholat witir 11 rakaat lagi. Nambah 31 rakaat lagi. Piro 93 rakaat mungkin. Dalam 1 malam. Belum sholat beliau yang lain, sholat sunnah yang lain, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah yang lainnya. Sholat awabin 20 rakaat dan seterusnya. Berapa rakaat yang beliau lakukan di 1 malam Ramadan? Bagaimana melewati malam-malam Ramadan? Kita orang dolek sing 8 rakaat. Dia no info masang status ya. Apa? Lur. Tarawih 8 rakaat info lur. Kabari dek gini. Wis mari oleh info, dapat info ada di tempat daerah ini 8 rakaat enak. Lur sing paling cepet endi lur misalnya. Oh iki daerah kene Patas misalnya. Iki Akas. Dolek sing paling cepet. Itu pun setiap malam belum tentu tarawih, kadang sik bolong-bolong, dolek sing 8 rakaat, dolek sing cepet. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu akbar. Sami Allah. Ini akhirnya keluar dari Ramadan tidak ada nilainya akhirnya. Seperti kita ini tidak ada nilainya. Wajah-wajah seperti ana, seperti antum ini ya. Mudah-mudahan berubah insyaallah. Kalau orang-orang dulu itu ngelihat wajahnya sudah senang. Ngelihat wajahnya orang-orang dulu itu sudah senang, kelihatan ahli ibadahnya itu ya. Ahli baca Qur'annya itu terlihat. Delok tok ente wis kepingin sholat. Delok wong itu, delok wajahnya dia tok. Waduh, kepingin ya kayak orang itu ya, kepingin sholat anak, semangat anak untuk sholat jamaah, semangat anak untuk delok tok itu, delok wajah itu, durung ngomong iki wonge ya, apalagi dia menyampaikan tausiahnya. Nah, kita orang sing diomongno politik misalnya atau lowongan kerja belonjoan. Nah, cerita yang lain dikisahkan. Ada seseorang yang bernama Abi Ubaid As-Sirri. Ini seorang soleh, pendahulu kita yang soleh. Karena idza dakhala syahrul Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, yadkhulu fi baitihi, dia masuk ke rumah, wa ya'muru zaujatahu an tasudda alaihi al-bab. Masuk ke satu kamar, kemudian istrinya disuruh kunci dari luar. Dek, Ramadan dek, aku tak mlebu kamar kunciin ya. Kunci ono teko luar. Ini setiap tahun itu seperti itu. Mlebu kamar dikunci ambek bojone teko luar. Duduk gara-gara telat mulai dikunci bukan? Iki temenan ini minta dikunci beneran memang. Dikunci ambek bojone. Cetek wis mlebu kamar. Kemudian nanti setiap maghrib
itu dari jendela itu lemparkan roti setiap maghrib. Ya, setiap satu malam satu roti lemparkan. Pikire bojone gawe buka. Oh ya wis. Enak nek sing ngruweti bicari bojone ya. Tapi aja lali ninggal duwe ya. Udah sehari adzan Allahu Akbar. Cupuk roti ini diuncalno teko jendela. Wis ditinggal. Bojone mangan wis. Ya, anu salat ini. Besok gitu lagi, adzan hari kedua diuncalno maneng roti. Wis tak ketemu ya, ibadah. Ramadan khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai Ramadan ya, 30 hari selesai Ramadan dibuka kuncinya ambek bojone. Ya. Untung ndak ketemu itu ya. Buka cetek. Buka. Mas, malam takbiran Mas. Wis entek Ramadan nih. Ya, keluar suaminya. Bojone mlebu kamar, ditelok di pojokan kamar, roti ini tetap 30. Jadi orang ini tidak makan apa-apa selama 30 hari. Ini termasuk karomah ini ya, termasuk karomah daripada orang-orang soleh. Jadi ditiru, mati kon. Yang ditiru itu ibadahnya yang kita bisa. Nek ndak mangan ojo, mangano ae. Ya, sing penting ibadahnya ditiru, ndak apa-apa, mangano ndak apa-apa. Ojo ndak mangan. Inilah daripada sedikit kisah-kisah orang-orang soleh daripada mereka yang telah mendahului kita. Jadi ini sebenarnya ngasih satu pemikiran sama kita ya. Kita ini sudah ditakdir sama Allah memasuki bulan Ramadan, tapi tidak bisa memanfaatkan. Kita ditakdir oleh Allah memasuki bulan Ramadan, tapi tidak bisa memanfaatkan Ramadan. Mungkin di antara kita ini ada yang maksiat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan loh ini ya. Maksiat di bulan Ramadan. Mbun delok HP misalnya, mbun delok video misalnya, atau delok wong wedok di dalan, ya, atau perempuan-perempuan yang jual beli dengan dia misalnya, atau yang lainnya. Loh, ini di bulan Ramadan masih berani seperti itu. Bah, ini berarti tidak bisa menghormati bulan Ramadan. Ya. Seandainya orang-orang yang sudah meninggal yang ada di alam kuburnya itu menyaksikan kita dalam keadaan kita yang seperti ini, itu mereka itu seakan-akan inti lek gak iso menghormati Ramadan, ganteno kon mlebu kuburan sing menghormati Ramadan. Anak iki wis ditakdir mati. Ya, cuman anak getun. Anak kepingin mendapati Ramadan lagi tapi tidak bisa. Nangis mereka itu kalau datang Ramadan, orang-orang yang di kuburnya itu. Kepingin memasuki bulan Ramadan, serius di bulan Ramadan, memanfaatkan dengan sebenar-benarnya di bulan Ramadan tersebut. Nah, kita orangnya. Kakeknya ente kalau hidup, ya kalau bisa ngomong sama ente, kon dilebokno kuburan ambek mbahmu. Kon mlebu kuburan le, wis mbah sing ibadah di Ramadan, pon delok TV tok delok HP tok, delok Instagram, delok iki dan gawe ini jam-jaman. Kadang sampai dicas HP ini sih digawe Ramadan. Tak mau Quran enggak apa-apa. Oleh karena itu niatkan dari sekarang, mudah-mudahan panjang umur. Bulan Ramadan kalau datang lagi, kita akan menghormati bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, kita niati dengan niat mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa yang kita lakukan daripada amal-amal soleh di bulan Ramadan, mari kita lanjutkan di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Kau nak sholat jamaah kan ya Ramadan? Jadi tinggal loh, dijaga sampai sekarang. Bib, saya sibuk. Sesibuk apapun, usahakan sholat berjamaah, walaupun 2 orang. Saya kerja Bib, kerja iso jamaah, ndak iso. Sampai dipecat kan misalnya. Wong mek 3 menit 4 menit sholat itu. Janjian sama teman kerjanya. Ya apa janjian sholat jamaah zuhur. Ya sholat jamaah asar. Ya apa pahalanya gede. Ya wis. Ya gantian kon wudu ose wis tak jogo aku misalnya. Mari ngono ganti sih ana wudu kon jogono wekku misalnya. Mari ngono selesai, ya cari tempat yang bersih, salat 2 orang, ndak harus di musola kan? Ndak harus di masjid kan? Di kantor iso, ya di ruangan bisa, dimanapun bisa. Lek mau nggak usah jadah,
Wong ndak abot pirang kilo sajadah. Ya, ndak ya sarung beberen lah mari. Salat tuh 2 orang berjamaah zuhur, berjamaah asar bisa. Jangan ditinggalkan kebiasaan Ramadan itu, ya. Anak kerja ini Beb, di pasar Beb, misalnya. Kami sholat ini Beb, mau teles kabeh ni sore misalnya. Ya dolek amben. Sebelah lah ono amben nah. Ya. Pak, nyira amben sholat. Oh nggih, tak dongakno sampean lari. Ngono lho. Sholat tuh berjamaah di situ. Di pasar tak sholat misalnya, ya. Ya itu diusahakan sholat berjamaahnya tidak ditinggalkan. Kemudian sholat sunnah yang kita lakukan kan banyak sholat sunnahnya. Ada di antara kita setiap malam itu 20 rakaat kan. Witiri 3 rakaat. 23 rakaat kita kuat di malam-malam Ramadan. Kok saiki ndak sholat blas? Endi sholat sunnah ndak ono ya. Mandek wis mari ketemu tahun meneng. Ya sak siwak-siwake diuncalno kabeh wis mari wis buyar. Kok Ramadan meneng tuku siwak sholat sunnah. Mari Ramadan tek. Oleh karena itu perkataan guru-guru kita, ya, ketika Nabi SAW wafat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan, man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah karena adanya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat sekarang. Artinya kalau tidak ada Nabi Muhammad, ente meninggalkan ibadah gitu. Barang siapa yang menyembah Allah bukan karena Nabi Muhammad, menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Artinya ibadah terus sampai intinya yang mati. Begitu juga kata para guru-guru kita, man kana ya'budu Ramadan atau ya'bud fi Ramadan, barang siapa yang ibadahnya itu hanya di bulan Ramadan saja, fa inna Ramadan qad madha wan ghadha. Bulan Ramadan sudah lewat, sudah habis. Ya. Dan barang siapa yang menyembah Tuhannya bulan Ramadan, yaitu Allah, maka Allah tidak akan pernah habis. Terus menyembah kepada Allah, semangat terus, sholat sunnahnya terus, siwaknya terus, gitu, bacaan Qur'annya terus. Aja Ramadan tok, mari ngono Qur'ane dalan dukul mari. Sampai beldukan 2 senti misalnya. Ya. Jangan diusahakan, walaupun tidak persis sama Ramadan tidak apa-apa. Yang penting jangan ditinggalkan total. Jamaah lakukan sholat sunnah yang 23 itu witir sama tarawih gantiin. Ganti apa? Ganti sholat duha, ganti sholat witir misalnya, ganti ba'diyah maghrib misalnya, ganti ba'diyah isya, diganti qobliyah subuh misalnya. Itu diganti sebagai gantinya tarawih itu. Kemudian kalau ente baca Quran di bulan Ramadan misalnya sehari 1 lembar, ya paling tidak separuh nih lah, jadi tinggal sama sekali. Ya, dengan seperti itu kita akan menjadi orang-orang yang nantinya selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh orang-orang soleh itu di dalam ibadahnya, mudah-mudahan kita bisa merasakan sebagaimana mereka merasakan ibadah mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.